Koncoku visane visa orang tek sik 3 wulan, jare wis ana visa baru. Visa extend, gak mungkin. Terus aku ngene. Gak mungkin 3 bulan. Gak mungkin, karena masuk di imigrasi itu 2 bulan baru bisa masuk. Dia renew ya? Iya. Renew itu tidak bisa masuk 3 bulan sebelum habis. Apa karena dia pulang Indonesia ya? Tadi dipercepat turunnya gitu kayak apa? Wis pokoknya intinya ya enggak. Jadi ngene, visamu wis turun urung? Lah entek kapan? Entek wis ket wingi tanggal 23. Entek aku 3 wulan wis medun ket tahun ra enak. Mosok iya. Ya sesuk tak peranane nang ajen. Masa 3 bulan sebelum habis wis visa baru turun. Gak mungkin dong. Terus tak tekoni lah visane sing turun iku berapa lama dia? 2 tahun. Emangnya Yo ora lah setahun kuwi berarti ndopok. lah Kudu main visa iki kudu extend lek kamu nggak keluar dari Hong Kong, kecuali kamu sudah keluar dari Hong Kong. On dihabis men. Loh, berarti visa sing saiki 2 tahun. Aku kan kok kaget toh. Kaget toh. Lho saiki 2 tahun toh, Mbak? Heeh. Mosok aku ngono. Iya. Berarti kan wis ketok lek gedabus to kan. Iya pernah? Lah tak pikir iya terus visa aku rong medun. Be penak no, 2 tahun ra usah anu. Iki liburan tahunamu ndek kene, terus iki bundamu iki dhek babonamu ya. Iki visamu. Sane ge babonamu be awakmu. Nah tak turai siji wae ora ngapik piye ya visa loro tak kek awakmu. Loh, Pace, iku tak tahunan ku kan 14 hari to. Ya ora no, awakmu wis pirang tahun ndek kono? 2 tahun terus renew iki. Iya sing dinane 14 hari, sing somben 17 dino. Lah, sing mulih winginane iki balikku sak wulan. Lah piye terusan aku utang berarti? Iya kan diutang mbahmu lo, mbokmu lo. Mbokku ora orang anu Orang itu orang hitung ngene, orang ngerti wong ngene. Lah wonge ngomong ngene dhewe kowe arep mulih sak wulan, 2 wulan, ra apa-apa aja sedhi kowe balik rene. Aku masuk jamu ngene gawe gawe cekongan seneng. Disenengi yo. Jarene ngene. Nek wong itu Pak Kumat ning kantore penggawean akeh ngene yo. Apa ngene? Ani kowe kerja jan gak wenah blas. Le xong cho á. Tìm xong cho le cháu á. Ô hạt cho một màn đây à. Iki lek arek liya nangis aku jangan. Mendina wis delokno ngono. Ini kan dia tak Apa bisa medeloki wis ndang ale? kontrak. Aku sik anu PayPal ku HP ku mana yang dia? Tak antemi lho engkoan. Bahasa Inggris aku ora ngerti ya. Kere niki anak perlu nih Yan. Wong kene ku ngono ya. Apa? Xong cho á. Cum, lem cho cháu lah. Kayak ngene lek ngomong ning karo le xong cho á. Lem xong cho le cháu à. Zai wo mo man thai. Mak aku mau meneng ae. Langsung ngomong ngono Yan ya. Lek liyane kan sisuke terus. Wis gak usah tebeng aling-aling ya. Lek sisuke kan liyane sisuke terus ngoncong nesu dikonane ya. Wah, lek ceceku ngono langsung nesu lah Nan. Aku kira tahun aku ya cuman kadang-kadang guyon ngono ya. Ceceku malah nesu. Tapi dia kayak udah enggak bekerja sama aku dulu itu. Oh. Kan mbuh ngomong apa satu rumah iki dinesoni. Satu rumah dek iku mungkin nesu mbek aku atau gimana ya. Dadi sak onoke wong dia Dinesoni. Aku kenapa sih kadang-kadang paham majikan iki piye? Kenapa? Soalnya kadang-kadang karena aku pernah merasakan kayak gitu loh. Anak cilik otomatis kan yang ngatur kita toh. Paham enggak? Kan Cece oke, dengan modelnya Cece dengan model kita kan beda toh. Gak sama toh. Maksudku kan adalah anakku itu ben mandiri. Paham enggak maksudku? Jadi bener, kamu itu bener. Makanya Rara lagi ngomong apa ya cemburu, kayak majikan cemburu. Sebenarnya enggak loh. Bener, aku jujur enggak ya. Aku enggak tahu majikan lain ya. Lah aku sendiri persepsi. Kayak majikan ini lah. Jangan terlalu dimanjakan anakku. Kenapa? Karena kalau sembarang kamu siapin, otomatis kan anakku nggak bisa besar, nggak bisa dewasa, dan nggak bisa sopan sama orang. Salah diseneni, dilindungi. Paham nggak maksudku? Waktu anakku tahu hukum, kamu itu jangan ibu nggak usah dimarahin lah, dia lo nggak salah. Paham nggak maksud aku? Ngerti. Nanti akhirnya anakku gak apa ya? Aku salah pun
dibenarkan. Nah, itu maksud saya. Tapi kan mungkin pembantuku berpikir bahwa aku ini titik-titik nyeneni anakku. Terus jangan disuapin karena anak sudah besar. Itu dia nggak suka. Aku ngomong kayak gitu. Jadi aku lehoy. Ketika itu umur berapa? Masih kecil lah. Koko. Masih kecil lah. Terus aku lehoy dari rumah, otomatis kan Cece wahai oa. Tapi anak Filipin. Cece wahai oa. Otomatis kan kalau aku nggak ada, dia manja. Kalau aku ada, dia nggak berani. Gitu kan nggak bagus loh. Seolah-olah aku ini seorang ibu yang jahat. Iya. Nah, Yes. habis itu aku bilang, Cece, jangan terlalu ngasih komando sama bapakmu, sama anakku. Kenapa? Jangan ini nggak boleh, itu nggak boleh. Paham nggak maksudku? Hoyim cim entah kama. Paham nggak maksudku? Aku cuman ngomong kayak gitu dok. Tahu nggak aku dinesoni rong dino? Hakmin nggak? Aku sama suamiku pulang kaget. Aku sama suamiku pulang kaget. Hah? Enak apa? Gak nyopo ya mbak, jangan gak nyopo ndek aku loh. Suamiku Cece, Ovan ya, ampek. Gak bisa apa loh? Siapa menengah? Aku cuma ya, wow. Tuh aku mau soalnya karena aku punya banyak pekerjaan. Setelah pekerjaan selesai, tak celuk mbak ya. Mbak Renio, sama ada masalah nggak? Bilang, karung ini ya. Enggak lek sampean senenge piye ya piye, terserah sampean ana masalah sampean ngomong dek aku loh. Paham nggak masuk? Dari situ semalaman aku sama suamiku ngobrol. Kita jahat meh. Paham nggak masuk? Karena aku sekarang kan kasar ngomong, jadi ngiso ngomong wong oke, ternyata kan nggak iso ngomong pembantuku dewe gitu loh. Kadang aku mikir keras aku. Aku iki apa salah, apa ya gak bener. Aku pernah pembantuku kabur. Aku ya nggak menyalahkan kamu. Apa aku terus anakku masih kecil ngomong, karena kamu terlalu baik. Anakku mending ngono. Lah kok iso? Kisah oteng hau tuh ye kak. Kok Cece selalu komplain, kok mami mau lah, mama. Sisu tuh lah. Nah dari situ aku ngerti bahwa mendoktrin sebenarnya ya. Iya, mencoba untuk mendoktrin anakku. Tapi setelah itu ya sudahlah, nggak apa-apa lah. Jadi akhirnya, yus nggak apa-apa. Tapi aku udah bilang kalau dia 3 hari lagi kayak gini, aku gak pembantu Leo. Paham nggak maksudku? Dia tetap hakmin, aku akan cari pembantu lain gitu loh, Dok. Aku kerja mulai kesel loh, Dok. Mulai weh kerja kayak bayari deh, ya kan? Iya, maksudku bukan kamu boleh marah sama aku, tapi jangan marah sama suamiku. Maksud aku, ojo dicampur aduk gitu loh, Dok. Terus dia cerita sama anakku kalau dia itu punya masalah pribadi di negara ini dia sendiri. Tapi kan nggak boleh, ingat nggak boleh. Kamu bilang keluargamu meninggal di Indonesia atau keluargamu meninggal di Filipina. Lalu efeknya? Tapi kan nggak boleh ngefek ke kita. Ke semua orang. Dan kalau kamu boleh marah sama anakku, tapi nggak boleh satu rumah itu mau menengi kabeh. Yo gak iso no. Waalaikumsalam. Yes. Wah, nggak boleh oleh sak. Oh, ini pula kelaminnya bayi. Ini kelaminnya bayi iki balik. Yo. Asik tunggu sebentar. Wae manong. Waduh. Hai, kamu. Bawa, kami ya mau. Bawa, hai, kami ya cinta. Olah, bye bye. Jadi dari situ kan aku cuman mikir, Dok. Kenapa anak-anak bilang majikannya cemburu? Kadang-kadang aku yang mikir keras, bukan jujur. Jujur aku sebagai majikan itu nggak cemburu anakku dekat sama kamu, tapi ikut aturan yang ada punya aku gitu loh. Jangan aturan sendiri. Dan dia bilang, jijinku bau pipi hai kami yang. Tanya tuh oke, nggak paham nggak maksudku mbak? Jadi satu majikan dengan majikan lain itu cara masaknya pun nggak sama, cara jemur baju pun nggak sama ya. Dan dia selalu bilang, cicinku my employer before is like this. Lah yang ngeluh. Lah ya. Yang melok kono rasa melok kayak paham nggak mbak? Karena dia ikut majikan yang lama itu 6 tahun. Jadi aku bilang, Cece kalau gendong bayi itu seperti ini. Oh enggak, majikanku dulu gini. Sama tak kasih tahu, aku sama mertuaku itu nggak sama. Aku sama ibuku itu lo nggak sama. Kayak hakmin gitu loh mbak. Terus habis itu kan aku ngomong, anak PL sih, dia nyalah anak PL. Maksud aku adalah aku bilang, boleh nggak kan dapur itu wes minyak sampai kelet itu berarti kan wes pirang-pirang dino gak diumbah, bener nggak? Iya. Apakah aku salah sebagai majikan ya? Nggak cuma ngomong, Cece ini sudah dibersihin belum? Sudah.
Kalau kamu merasa tidak puas, lapan sendiri loh. Hah? 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 Kami itu ya. Ada. Oyan Mto kalah. Dia ikut majikan yang lama 6 tahun. Aku sama aku 6 bulan tak intermittent. Gak kuat aku mbak. Yakin gak kuat tahu. Aku cuma mikir Kena mental malah aku yang kena mental terus. Iya. Aku bener masalah. Kayak bojoku, Sina, kayak mau lanang kayak Sina. Kan emosi wong wedok ya. Jadi kayak cemburu gitu loh. Kamu tiba, hamil itu ngikut ya. Paham nggak maksudku? Karena aku nggak bisa ngontrol gitu loh maksudku. Aku ini lagi curhat sama kamu. Cece tak suruh ngambil ini, dia bilang, Lecungi saya. Terus jam 9 malam aku bilang, Mbak ambil no botol bayi, kasih air panas. Saukung wah. Aku yang kena mental aku. Kena mental aku mbak, kena mental. Dan aku cuman bilang, yes beda lah. Setiap hari ini bukan malah aku marah sama dia. Setiap malam ini aku Pak Tony yang mengetol ngeplak dia sih gitu loh. Jadi kayak mlebu kamar tukaran. Pak Tony bilang apa? Sina, jauh kayak lah, kyu kayak jauh lah, lian tuh. Soalnya kenapa? Kayak aku pura-pura baik gitu loh mbak. Maksud aku adalah ini tidak sesuai dengan yang aku inginkan. Akhirnya apa? Karena nesu ya, apa wedok le nesu. Fai si Q le jo, pe yo jige jo lah. Paham nggak maksudku? Jadi waktu DE sudah rumah sakit dasku wis ngeluh. Biasa aku kamar itu nggak pernah aku yang bersihin. Taruh si EDW mbak. Paham nggak mbak? Jadi aku kadang-kadang itu paham. Kalian tuh jangan salah paham bahwa majikan cemburu. Enggak, bener. Karena kamu mungkin melakukan kesalahan yang kamu sendiri tidak sadari dan majikan udah ambil hati. Yes. Dan selalu kalian bilang bolala peancau. Sebenarnya tidak. Kenapa aku selalu bilang ngorek? Yakin nggak ada masalah. Karena aku ini kerasa nih. Kenapa ketika selalu majikan komplain sama nenek aku ke aku? Pasti kan ada yang salah. Aku nggak pernah. Kalau apa-apa. Mau nesu. Enggak. Jadi aku nggak pernah nesu. Oh. Mungkin ada yang nggak benar di situ. Aku ini jangan luar hati mbak. Hak min paham nggak masuk? Oke lah, oke. Kalau kamu ngomong sama aku, Dada ya, thái度嘢做，我唔信要做，冇問題。Aku 早啲瞓覺。Tapi lek kamu hak min, 我點知你要乜嘢啊？Aku kan nggak tahu kamu mau ngapain. Kita ajak ngomong ya, mau ya, mau ah. Paham nggak maksud? Plorak kayak maru. Lek唔信我睇 cam 咯。Soalnya kan dari kecil kan ada kamera. Tapi kan bukan masalah son thai cam, paham nggak Pak? Aduh, kenapa sih aku bilang aku memahami keadaan majikan, aku memahami keadaanmu. Tapi kamu tahu nggak mungkin molala majikan yang terima kamu. Pasti ada sesuatu yang kamu nggak sadar. Karena gara hak min, tak tegur, jangan terlalu anakku dikontrol. Kamu ya salah, aku ngomongin ngono Mbak. Paham nggak maksudku? Oke, kenapa aku selalu bilang sama Cece, cintamu sebatas kontrak? Yes. Karena memang kamu kalau betapapun kamu menyayangi anakku, kontrak gak ono, ya gak ono, ya Tapi bukan berarti bekerja tanpa cinta. Beda ya. Bukan saya bilang jangan bekerja tanpa cinta, bukan. Cinta dan keikhlasan itu harus ada. Tapi jangan berlebihan. Seolah-olah itu anakmu, seolah-olah itu suamimu gitu loh. Paham nggak maksudku? Harus ikut caraku. Dan satu lagi temanku. Ini yang lucu. Dia suami istri naik bis bareng. Telepon Cece nih. Nah, aku di sebelah. Oke, Cece, kau mau炒芥蛋?今晚要炒芥蛋. Cece bilang apa? 聽日先啊，先生啊，因為我今日咧煮好多嘢。 Oh, kami nggak bagus lah, Cek. Aku kan nggak ngerti waktu di telepon itu. Terus kan cowok ngomong, 我想要食芥蛋都唔得㗎。Terus aku ngomong, 點解啊? Aku bilang gitu. Oh, 工人姐姐話唔得喎，聽日先食喎。我聽日都唔信要食喎。Paham nggak maksudku? Iya, sekarang pinginnya disuruh besok, kan aneh. Karena dia sudah kerja di situ kalau nggak salah 10 tahun. Oh, jadi merasa tahu semuanya. Merasa dia itu dikuasain dia semuanya. Dia lupa bahwa dia lupa bahwa dia di situ itu bekerja. Dia itu lupa harus. Dan akhirnya apa? Konco ngomong,
Sing yu chao kae to mta, chao kae to mta. Terus aku dalam hati, Tima, ojo sampai curhat deh aku ini dulu maksudnya cerita 10 tahun yang lalu. Sekarang nggak ada deh. Konco-koncoku wedi curhat mbek aku kabeh saiki. Telepon di YouTube soalnya. Jadi kadang-kadang kalau kerja 10 tahun itu bukannya kamu majikan kenapa ngintermini, pasti ada alasan, Pak. Itu sudah pasti. Dan majikan itu tidak mungkin kamu baru datang di interminit, kecuali satu. Dulu saya pernah nganterin anak Bangladesh di mid level. Belum kerja loh. Buka pintu, aku suruh balik lagi. Kenapa jarene bau? Tapi majikannya kabeh bayar. Jan buka pintu gitu sepatu urung dicepot, Mbak. Teko ngarep. Wis kon ngalih. Nah, ini pertama kali. Tapi secara logika majikan buang uang, nggak mungkin kamu di interminit kalau kamu nggak melakukan kesalahan. Betul. Dan bukan melakukan kesalahan, Mbak. Kadang-kadang gini loh, Mbak. Aku tuh pernah punya pembantu namanya Tong. Jeneng Indonesia ini bos apa? Pokoknya kita manggilnya Tong. Tong dealer gitu. Kenapa? Mukanya hitam, nesuan. Wes iku mulai hari ketiga hari masuk kerja wis meh di interminit. Kita wis gak kuat ya kan. Tapi dia kerjanya sip. Bersih banget, Mbak. Dan bersih banget. Iki sampai kena aneh, iki selempit-selempitan iki ruwes sih, Mbak. Padahal kita satu keluarga lagi ngobrol pengen nginterminit dia. Akhirnya kita luluh kan? Luluh. Paham nggak maksudku? Kowe gak iso bahasa. Bukan jaminan kowe iki gak disenangi majikan. Loh 3 hari kita sudah bilang kita komunikasi pengen nginterminit dia, pengen buang dia. Tapi dia kerjanya sip. Tapi tren enggak. Lewat hak mini gak iso. Lewat hak mini gak iso. Wes yo, iya tetap hak mina. Bukan dia gak cantik loh. Dia cantik. Cuman lek melakukan. Kayak wong nesu. Ya, wis aku sing awak ilmune kaya tong dikurepno ning nggon pinggir embong. Mas yo ngene iki yo majikanku lawas yo bangga goleki lho, Miss. Kan dari pribadi toh, Mbak. Dari pribadi. Saya selalu bilang bukan berarti pengalaman itu menjamin, tidak. Gak pengalaman pun bukan jaminan di interminit. Iya, nggak bisa masak pun bukan jaminan di interminit. Iya. Ikut ini, nggak bisa masak. Aku habis kontrak gini, wah mungkin dia nggak nambah lagi kan. Malah renew. Malah nambah kontrak nggak dadai. Loh emangnya wes habis, bukan isik setahun. Gundule 2 tahun wis anu yo nambah lah ngono. Oh, pembantune yo gundul. Msik juale msong wan tai ko jeje be. Le xiong jo ai do, le mju. Le jauh loh. Le jauh, mjo mah mjo. Padahal aku nggak bisa masak ya mesti kasinen, koken. Ngono. Tapi kan nurut, Dok. Kan gini loh, kadang-kadang ada yang bilang nurut hati pembantu kita itu bukan slave. Ya enggak gitu dong. Bukan gitu. Paham nggak maksudku, Mbak? Kalau kamu melakukan ikhlas, kita itu bisa merasakan. Aku itu yakin bisa merasakan. Jadi kadang-kadang aku cuma mikir, wah aku pernah ya di komplain pembantuku. Aku kadang-kadang di komplain pembantu gitu, gak nyalahkan dia. Mungkin aku sih nggak bener. Aku introspeksi diri. Tapi apa yo salah yo le aku ngomong dek ceceku jangan memanjakan anakku. Apa aku yo salah le ngomong jangan didoktrin gitu. Maksudnya anakku itu ya mami mencungi le ya le fangkung lah le tong ya lah. Jangan dikatakan itu, tapi berbaliklah berkata bahwa ya mami fangkung wiping kau peicin lagi mah. Paham nggak maksudku? Dia kerja sekarang buat siapa? Kan buat kamu. Tapi jangan bilang bahwa ya mami tuh meleleh ya. Mami tuh fangkung lo, bye-bye lo. Kan, ya waktu di depanmu aku nggak apa-apa, tapi kamu sadar tidak sadar sudah menyakiti saya. Dan aku ini pengen nesu, pengen ngamuk. Enggak terus anakku piye? Paham nggak maksudku? Kadang-kadang serba salah. Jadi kalau kenapa saya begitu memahami kalian? Kadang-kadang kalian paham nggak posisi majikan juga? Kan kita nggak tahu apa yang dipikirkan majikan juga. Teleponnya mboni apa ya? Itu. Itu. Wai.